Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Sukma Wardianingsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Advanced Network Security and Protocols. Nah, materi ini membahas cara menganalisis keamanan data yang dikirim antara browser klien dan server web lewat jaringan, khususnya data yang diamankan dengan protokol SSL atau TLS. Saya menggunakan alat bernama WarSearch atau Sniffer Protocol Analyzer untuk menangkap, memeriksa, dan bahkan mendekripsi paket-paket data pada koneksi HTTPS yang memakai SSL atau TLS antara komputer dan internet. Nah, sekarang kita perlu tahu SSL itu apa sih? SSL itu adalah Secure Socket Layer dan TLS itu sendiri adalah Transport Layer Security. Ini adalah protokol keamanan yang memastikan komunikasi antara klien atau browser dan server terenkripsi. Nah, HTTPS itu apa? HTTP yang diamankan memakai SSL atau TLS sehingga data sensitif seperti password dan info kartu kredit tetap aman. Nah, ini adalah capture dan filter traffic HTTPS itu. Sebelum ke sini, kita mungkin masuk ke website-nya saja langsung ke aplikasinya. Nah, karena tadi kita sudah membahas beberapa materi, di sini kita langsung saja. Kita sudah masuk pada aplikasi website-nya, yaitu sebelum itu, di sini kita akan mengedit dulu filenya. Di sini kita akan ketik preference. Kemudian karena saya sudah mengaturnya tadi, jadi kita langsung saja kita akan ke protokol, lalu kita cari TLS. Karena kita sudah masuk di file DWSEC-nya, sekarang kita langsung masuk saja ke TLS-nya. Di sini kita sudah masuk pada bagian TLS, kemudian akan membuat browser di dokumen teks ya, kita akan menggunakan dokumen teks di sini seperti yang sudah dilihat. Karena itu sudah diedit, kemudian karena kita menggunakan WiFi, jadi kita akan langsung pilih saja WiFi, tapi sebelum itu kita akan memasukkan kode. Kita akan langsung memasukkan kode TCP port sama dengan 443. Karena aplikasi ini menyarankan ketika kita menjalankan WarSearch-nya, kita tidak boleh membuka lagi tools-tools yang lain. Jadi kita hanya boleh membuka webnya seperti Firefox atau Chrome. Jadi saya mungkin akan menutup videonya sampai sini, lalu saya akan menjalankannya dulu. Nah, bisa dilihat sendiri karena di sini kita sudah masuk pada bagian TCP port karena tadi kita sudah membuka halaman browsernya yang memiliki HTTPS. Nah, setelah itu kemudian kita akan mengganti pengaturannya ini menjadi TLS handset. Nah, langsung enter saja. Kemudian akan muncul seperti ini. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya sudah tertulis hello client, ada server, ada certificate, encryption, usage. Pokoknya di sini ada semua. Yang biasanya itu hampir tidak ada adalah finish. Semoga di sini ada ya. Nah, kayaknya akan panjang ya jika kita mencari itu, jadi ya sudah langsung saja karena sudah ini tampilannya. Nanti untuk penjelasan mengenai apa sih itu Hello Client, server Hello, certificate, encryption extension, nanti akan saya jelaskan di PPT saya. Ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk pada bagian TLS handshake. Nah, kita kembali ke TCP port tadi karena saya lupa menjelaskan bagian ini. Nah, kita mungkin bisa tekan satu saja yang ingin kita jelaskan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagian apa itu frame, Ethernet, Ethernet protocol, transmission. Di sini ya, saya akan mungkin sebentar menjelaskan. Setelah ini saya akan lanjut pada PPT saya. Tadi kita sudah sampai sini ya, dan nah, sekarang kita sudah sampai di bagian PPT-nya karena kita tadi sudah menerapkan apa sih TCP port itu sendiri yang sudah kita masukkan ke dalam WarSearch tadi. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya TCP port
443 itu adalah filter yang digunakan untuk menampilkan hanya paket network yang menggunakan TCP port 443, yaitu port standar untuk HTTP yaitu port standar untuk HTTPS atau web yang aman. Kemudian tadi kita juga memasukkan filter TLS handshake, yaitu proses awal saat browser atau server berjabat tangan atau saling bertukar info versi TLS, algoritma, sertifikat, dan kunci enkripsi. Kita lanjut, di sini kita akan menjelaskan mengenai SSL. SSL itu sendiri adalah Secure Sockets Layer dan TLS. Dan TLS itu sendiri adalah Transport Layer Security. Ini adalah protokol untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server di internet dengan cara enkripsi, autentikasi, dan menjaga integritas data. Kemudian TLS itu sendiri adalah pengembangan dari SSL, dan saat ini hampir semua trafik HTTPS sudah menggunakan TLS. Nah, kemudian kita akan masuk pada ini ya tadi set SSL keylog file. Tadi saya ingin menampilkannya pada aplikasi WordSec, tetapi tidak bisa, entah kenapa tidak bisa ke record. Di sini menjelaskan bahwasanya SSL keylog file di sini untuk filenya itu saya membuatnya di teks dokumen dengan nama SSL keylog. SSL keylog ini sendiri saya buat menggunakan sistem environment. Sebelum itu kita buat dulu filenya sendiri menggunakan teks dokumen. Nah, tadi kan pada bagian TCP 443 itu kita menekan satu HTTP yang ada di situ. Kemudian dia menampilkan frame ini yaitu 587 byte. Sini adalah informasi umum tentang paket yang tertangkap. Kemudian apa sih Ethernet itu? Ethernet 2 itu adalah tipe frame Ethernet yang digunakan di jaringan saat ini. Atau kemudian saat kita membuka Ethernet, kita akan disajikan dengan nama source MAC address atau perangkat asal pengirim paket ini dari jaringan lokal. Kemudian di situ juga ada Internet Protocol version 4 atau IPEF4. Ini berfungsi untuk memberikan alamat IP address ke setiap perangkat. Jadi, paket bisa dikirim dari asal ke tujuan di Ethernet. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke Transmission Control Protocol atau TCP. Ini adalah lapisan transport yang memastikan data dikirim secara andal, reliable, berurutan, dan tanpa kehilangan source port. Dan tanpa kehilangan sedikit pun source port, destination port, nomor urut, sequence, dan acknowledgement. Kemudian pada bagian resemble TCP segment, data di paket ini sebelumnya terpecah fragmented ke beberapa paket TCP dan sekarang sudah digabung resemble oleh WordSec agar mudah dianalisis. Kemudian Transport Layer Security atau TLS, ini adalah protokol keamanan yang dilakukan enkripsi data di atas TCP. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah juga memasukkan filter TLS-nya itu. Nah, filter TLS itu tadi saya sudah bacakan juga, di situ tertulis klien, server, sertifikat. Nah, langsung saja. Tadi kan kita sudah memasukkan efek, kita sudah memfilter bagian TLS-nya tadi. Kenapa kita lakukan itu? Itu adalah protokol keamanan yang memastikan komunikasi antara klien browser dan server terenkripsi. Oke, langsung saja. Tadi kan kita lihat tulisan client hello. Client hello itu sendiri adalah dia meminta sambungan aman ke server, mengirimkan versi TLS yang didukung, daftar cheaper switch, dan data acak atau random. Kemudian tadi juga kita melihat ada server hello. Server hello itu sendiri adalah versi dan cheaper switch yang cocok lalu mengirimkan balasan ke klien. Sertifikat, server mengirimkan sertifikat digital untuk autentikasi, biasanya untuk membuktikan identitas server. Kemudian tadi kita juga membaca ada server key exchange. Di situ dia jika diperlukan dia digunakan pada beberapa metode enkripsi. Kemudian ada juga client key exchange, yaitu klien mengirimkan nilai khusus untuk membangun kunci bersama. Kemudian ada juga chain, cheaper space, dan finish. Kedua pihak setuju menggunakan enkripsi dan siap bertukar data rahasia. Nah, itulah yang ada pada bagian TLS tadi. Sekian penjelasan mengenai analisis keamanan data menggunakan aplikasi WordSec. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.